Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita haturkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga detik ini, hingga saat ini kita masih diberikan Allah kesehatan. Ya, sehingga dengan kesehatan ini kita bisa memanfaatkan waktu, memaksimalkan waktu untuk mendapatkan wawasan keislaman, wawasan keilmuan, supaya menghindarkan kita dari kejahilan atau kebodohan. Baik, insya Allah dalam segmen kali ini akan membahas terkait ilmu tajwid. Ya, ilmu tajwid yang mana sangat penting akan kita aplikasikan dalam membaca Al-Quran. Namun sebelum itu, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, sebelum kita memulai sharing ilmu atau sebuah kajian keilmuan, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita dapatkan, apa yang kita sharingkan bersama nanti mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Naqra'ul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kan dua iya nasta'in. Amin. Baik, kali ini saya akan membahas terkait pengantar dulu ya, pengantar ilmu tajwid. Karena sebelum kita memahami atau mempelajari lebih dalam tentang kaidah-kaidah ilmu tajwid, kita mengenalkan dulu apa sih ilmu tajwid itu, tujuannya apa kita mempelajarinya, lalu bagaimana kita menggunakan ilmu tajwid ini dalam membaca Al-Quran. Nah, langsung saja, apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid ialah pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW, yang mana Al-Quran ini adalah kalamullah atau kalam-kalam Allah yang termaktub dalam satu mushaf. Teman-temanku sekalian, adanya ilmu tajwid ini, adanya pengetahuan terkait ilmu tajwid ini adalah bagaimana sih caranya kita membaca Al-Quran dengan baik. Di sana nanti kita akan mempelajari tentang apa itu hukum nun sukun dan tanwin, mim sukun dan tanwin, hal alif lam, mat tobi'i, mat yang lain, dan lain sebagainya. Nah, jadi di ilmu tajwid ini adalah sebuah pengetahuan tentang kaidah cara-cara membaca Al-Quran. Jadi gunanya ilmu tajwid ini adalah untuk mempelajari atau sebuah teori, sebuah teori untuk belajar, untuk membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Nah, lalu tujuannya apa? Kalau sudah kita mengetahui ilmu tajwid itu seperti itu, adalah sebuah pengetahuan, buat apa sih? Nah, ini tujuannya, memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan, serta memelihara lisan dari kesalahan membaca. Kita pernah mendengarkan sebuah hadis, falyakul khairon aw liyasmut, berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Nah, di sini membaca Al-Quran adalah sebuah kebaikan atau suatu kebaikan. Maka dengan adanya ilmu tajwid ini, ketika kita membaca Al-Quran, Al-Quran itu sudah baik, dibaca dengan baik, maka pahalanya juga tentu akan banyak. Belajar ilmu tajwid sama dengan kita belajar atau mempersiapkan untuk bekal akhirat kita. Karena ketika kita membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid atau berdasarkan ilmu tajwid yang dengan benar, maka tentunya bacaan kita akan juga
mendapatkan makna yang baik. Kita harus tahu bahwasanya dalam Al-Quran ini adalah bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling luas. Salah satu harokat aja maknanya sudah berbeda. Nah, dalam Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab. Nah, maka tujuannya supaya terpelihara bacaan-bacaannya, supaya tidak salah akan makna. Nah, seperti itu. Dulu ketika Al-Quran belum dibukukan atau belum dibentuk sebuah mushaf, itu belum ada harokat-harokatnya. Maka Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan mukjizat Al-Quran ini adalah untuk petunjuk. Nah, kemudian yang terutama dibahas atau dipelajari dalam ilmu tajwid adalah huruf hijaiyah. Di dalam ilmu tajwid, di situ ada huruf-huruf hijaiyah, yang mana sampai saat ini masih banyak perbedaan pendapat antara jumlah huruf hijaiyah. Mulai dari ada yang 28, ada yang 29, bahkan ada yang 30. Nah, saya ikuti sesuai dari apa yang disampaikan oleh guru saya ketika di pesantren dulu. Ya, bahkan ketika kecil dulu kita mungkin sudah lupa mungkin ya. Alif, ba, ta, sa, jim. Nah, ada lagunya kan biasanya. Apa, ta, fa, ja, ha, ho, da, da, ro, za, sa, sha, so. Nah, dan seterusnya. Tapi di sini saya akan menulis ada 29 jumlahnya. Nah, ini alif, ba, ta, fa, jim, ha, ho, dal, dal sampai hamzah ya ini jumlahnya kalau di saya, kalau yang akan saya jelaskan ini ada 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Kalau ada yang tanya, loh 29 tadi katanya ada yang 28, ada yang 29. Nah, yang 28 itu ya, yang 28 itu tidak memakai alif. Nah, ini ya. Sehingga ketika alif ini disamakan dengan hamzah, bacanya sama dengan alif. Nah, kemudian ada yang la. Nah, di sini ada lam alif. Jumlahnya jadi 30. Ada alifnya, ada lam alifnya. Total 30. Jadi ada yang 28, ada yang 29, ada juga yang 30. Kemudian, belajar ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Ya, sedang membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Maka dari itu, ketika kita sudah mempelajari apa itu hukum bacaan nun sukun dan tanwin, mim sukun dan tanwin, mat, kemudian gunnah dan lain sebagainya, kita tidak membaca berdasarkan ilmu tajwid, maka kita tahu apa itu hukumnya. Kalaupun bacanya itu dengan ilmu tajwid fardu ain, berarti kalau tidak membaca sesuai dengan ilmu tajwid, apa hukumnya? Nah, bisa disimpulkan sendiri. Nah, maka dari itu, dari penjelasan di segmen kali ini, bahwasanya pengantar ilmu tajwid ini sangat diperlukan dan sangat penting untuk kita pahami, untuk kita mengerti, supaya apa? Supaya dalam bacaan Al-Quran kita sesuai dengan bacaan ilmu tajwid yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Baik, insya Allah untuk selanjutnya, untuk sharing selanjutnya tentang hal nun sukun dan tanwin. Saat ini kita cukupkan sampai sini dulu tentang pengantar ilmu tajwid. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang kita pelajari bersama ini mendapatkan keberkahan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bersama membaca kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.